Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sotri wa yasirli amli wa udatan milisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bersilaturahim ya, dan bertemu dengan iwas kalian. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk bagian dari umatnya yang selalu istiqomah dalam menapaki jalan yang telah dicontohkan. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja saya akan menyampaikan satu materi gitu ya yang diamanahkan kepada saya dari yayasan. Ini materi sebagai pembuka di awal tahun 2026. Mudah-mudahan nanti dari materi ini banyak insight, banyak pelajaran, banyak hikmah yang kita bisa ambil untuk menjadi bekal kita dalam menjalani hidup keseharian gitu ya. Jadi materi kita bulan ini terkait dengan jangan marah ya. Satu hal yang sederhana tapi mungkin prakteknya agak sulit gitu ya. Baik, ini kelihatan nggak slide saya? Kelihatan ya? Baik. Bismillah, kita mulai ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita, saya mau diskusi dulu nih kepada iwas kalian. Pertanyaannya gini, kapan terakhir marah dan karena apa? Boleh silahkan, ada yang mau sharing? Saya minta Pak Puji, boleh Pak Puji? Kapan terakhir marah dan karena apa Pak Puji? Bangunin anak susah ya. Jadi marahnya saat itu ya. Oke. Terus saat marah apa yang dirasakan Pak Puji saat itu? Nggak, yang dirasakan saat Pak Puji marah ketika bangunin anak itu apa? Perasaannya gimana? Misalnya gak nyaman, apa kepalanya mukanya panas gitu atau gimana gitu? Nggak nyaman aja. Oke, terima kasih Pak Puji. Mas Imam, kapan terakhir marah karena apa dan apa yang dirasakan saat marah itu? Ah, apa yang dirasakan? Oke, Pak Karnawi. Pak Karnawi kayaknya paling sabar di antara kita. Coba kira-kira kapan terakhir marah nih Pak Karnawi? Karena apa? Mm-mm, mm-mm, mm. Oke. Apa yang dirasakan saat marah itu? Karena pusing ya. Oke. Pak Suhardi, kapan terakhir marah Pak? Karena apa? Oke. Apa yang dirasain saat marah itu? Dongkol. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Kapan terakhir marah dengan karena apa? Rata-rata rata-rata karena bangunin anak ya berarti ya. Oke. Nyuruh sholat gitu ya. Oke. Pertanyaan saya gini sekarang. Rasulullah tuh pernah marah gak sih? Ayo, sepengetahuan antum semua, Rasulullah itu pernah marah nggak? Kalau ada yang pernah baca atau ada yang pernah tahu, boleh di-share. Apakah Rasulullah pernah marah? Atau kalau memang antum berpendapat enggak lah, mana mungkin Rasulullah marah, ya monggo aja silakan. Rasulullah pernah marah nggak?
Paling sabar, lebih sabar dari Pak Karnawi ya. Alhamdulillah. Oh, oh, iya 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 iya. Oke. Ada lagi yang pernah tahu apakah Rasulullah pernah marah? Pak Puji pernah dengar nggak Rasulullah pernah marah? Atau sama nih, memang Rasulullah tuh orang yang nggak pernah marah? Oh, oke, Mas Rizal jadi marahnya nggak pernah diungkapkan meledak-ledak, jadi diem gitu ya kalau marah ya. Men- Mendem gitu ya. Oke, oke. Mas Imam, gimana Mas Imam? Pernah dengar nggak Rasulullah marah? Atau emang Rasulullah tuh orang yang paling sabar gitu ya? Jadi nggak pernah marah. Atau kalau bahasa tadi Mas Rizal, Rasulullah tuh orang yang kalau marah diem. Pernah nggak? Eh, eh, jadi jangan marah gitu ya. Oke, kita lihat ya. Pernah nggak antum dengar satu kisah ketika Rasulullah sedang berdakwah, sedang ngisi ngaji lah bahasanya, para apa namanya, kaum ningratnya Quraisy, gitu ya. Lalu tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang ikut nimbrung, udah bukan sekadar ikut nimbrung gitu, terus banyak nanya pula gitu ya. Ini kenapa ini begitu gitu kan? Sampai kemudian Rasulullah itu mukanya masem, ya. Mukanya cemberut gitu. Ya, sampai kemudian Allah tegur Rasulullah itu, dan itu menjadi asbab turunnya surat Abasa. Ya. Itu Rasulullah marah nggak? Marah ya. Oke. Marah tidak seperti kita. Emang kalau kita kayak gimana? Nyap-nyap ya, merepet gitu ya. Nggak berhenti-berhenti misalnya gitu ya. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat ya. Oke. Nah, apa itu marah? Jadi, kalau menurut kitab Lisanul Arab ya, marah atau al-ghadab itu artinya adalah keadaan batin yang mendidih dan mendorong tindakan agresif. Ya. Kalau Ibnul Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan marah itu ibarat api yang menyala di dalam hati, jika tidak dikendalikan akan membakar pemiliknya. Ghazali, godop itu adalah kekuatan dalam jiwa yang bangkit untuk membalas ketika merasa disakiti. Jadi Al-Ghazali sendiri menilai bahwa godop itu atau marah itu bukan dosa secara zatnya. Ya. Jadi yang dosa itu bukan marahnya. Karena apa? Karena marah itu merupakan energi jiwa. Jadi dorongan dari dalam gitu ya. Jadi respon alamiah bahasanya gitu ya, yang muncul ketika jiwa itu merasa disakiti gitu ya. Entah itu disakitinya karena melihat anak disuruh sholat gak mau-mau gitu kan, entah disakitinya karena siswa atau murid gak mau nurut ketika dikasih pengarahan gitu kan. Nah, nah tapi yang menurut Al-Ghazali, jadi yang menentukan baik buruknya marah seseorang itu justru di kendali akal dan syariatnya. Ya. Karena menurut Al-Ghazali, kalau seseorang itu nggak bisa marah atau nggak punya marah, manusia itu nggak bakal punya keberanian, nggak bisa membela diri, termasuk membela kebenaran, gitu. Ya, jadi malah sendiri sebenarnya sesuatu dorongan dalam jiwa, ya, yang muncul sebagai respon ketika ada perlakuan tidak baik atau ketika ada ancaman, gitu ya. Nah, makanya Ghazali sendiri memandang marahnya sendiri ya sebagai zatnya itu netral. Jadi bukan dosa, marah itu bukan dosanya. Jadi yang membuat dosa itu bukan marahnya maksudnya. Tapi adalah bagaimana nanti kontrol akal dan syariat terhadap si marah ini. Gitu. Ternyata
ini selaras juga dengan perspektif psikologi juga gitu ya. Jadi psikologi ini selaras. Jadi perspektif psikologi yang saya coba lihat nih selaras. Jadi psikologi juga melihat bahwa marah itu sebenarnya respon emosi ya terhadap ancaman, ketidakadilan atau frustasi. Ketika kita melihat harga bahan pokok melambung tinggi terus gitu ya. Terus kita jadi marah. Ya itu wajar. Kenapa? Karena respon emosi terhadap ketidakadilan misalnya. Ketika kita melihat ada orang yang menyakiti kita, kita marah. Nah, itu juga hal yang wajar. Kenapa? Karena itu bagian dari respon emosi terhadap ancaman kan gitu. Ya, jadi intinya bahwa marah itu merupakan emosi yang normal yang muncul sebagai respon terhadap ancaman, ketidakadilan dan frustasi. Bahkan kalau dalam psikologi itu, ya, seorang peneliti atau seorang ahli yang namanya Paul Ekman, dia menyebutkan bahwa marah itu merupakan salah satu dari 6 reaksi emosi dasar, iwas kalian. Jadi, setiap manusia itu, mau dari negara manapun, ya, dia dilahirkan, mau suku apapun, ternyata dikaruniai atau memiliki 6 reaksi emosi dasar, ya. Jadi ketika dia dilahirkan, dia punya 6 reaksi emosi dasar. Apa saja? Ada senang, ada sedih, ada takut, ada terkejut, ada jijik, ya, ada marah. Ya, jadi ada senang, sedih, takut, jijik, terkejut dan marah. Nah, artinya apa? Orang yang sehat ya, secara mental adalah orang yang mampu merasakan 6 reaksi emosi dasar itu. Jadi kalau orang yang seneng mulu nggak ada marahnya, nggak ada sedihnya, nggak ada terkejut, berarti dia nggak sehat sebenarnya. Gitu ya. Kalau ada orang yang takut mulu juga, apalagi gitu, berarti dia secara mental. Nah, ternyata ini selaras juga dengan perspektif psikologi juga gitu ya. Jadi psikologi ini selaras. Jadi perspektif psikologi yang saya coba lihat nih selaras. Jadi psikologi juga melihat bahwa marah itu sebenarnya respon emosi ya terhadap ancaman, ketidakadilan atau frustasi. Ketika kita melihat harga bahan pokok melambung tinggi terus gitu ya. Terus kita jadi marah. Ya itu wajar. Kenapa? Karena respon emosi terhadap ketidakadilan misalnya. Ketika kita melihat ada orang yang menyakiti kita, kita marah. Nah, itu juga hal yang wajar. Kenapa? Karena itu bagian dari respon emosi terhadap ancaman kan gitu. Ya, jadi intinya bahwa marah itu merupakan emosi yang normal yang muncul sebagai respon terhadap ancaman, ketidakadilan dan frustasi. Bahkan kalau dalam psikologi itu, ya, seorang peneliti atau seorang ahli yang namanya Paul Ekman, dia menyebutkan bahwa marah itu merupakan salah satu dari 6 reaksi emosi dasar, iwas kalian. Jadi, setiap manusia itu, mau dari negara manapun, ya, dia dilahirkan, mau suku apapun, ternyata dikaruniai atau memiliki 6 reaksi emosi dasar, ya. Jadi ketika dia dilahirkan, dia punya 6 reaksi emosi dasar. Apa saja? Ada senang, ada sedih, ada takut, ada terkejut, ada jijik, ya, ada marah. Ya, jadi ada senang, sedih, takut, jijik, terkejut dan marah. Nah, artinya apa? Orang yang sehat ya, secara mental adalah orang yang mampu merasakan 6 reaksi emosi dasar itu. Jadi kalau orang yang seneng mulu nggak ada marahnya, nggak ada sedihnya, nggak ada terkejut, berarti dia nggak sehat sebenarnya. Gitu ya. Kalau ada orang yang takut mulu juga, apalagi gitu, berarti dia secara mental nggak sehat gitu. Apalagi kalau orang yang hanya bisa merasakan seneng dan sedih. Tahu nggak istilahnya apa tuh? Kalau orang yang hanya bisa merasakan senang dan sedih saja, gangguannya namanya apa? Bipolar. Ya, jadi kalau ikhwas kalian pernah dengar istilah bipolar itu, jadi bipolar itu merupakan gangguan mental atau gangguan psikologi ya yang terjadi di mana si penderitanya itu hanya bisa merasakan senang dan sedih saja.
Ya, nggak bisa merasakan emosi-emosi yang lain. Dan seiring perkembangan usia dan pengalaman hidup kita, sebenarnya nanti senang itu akan makin luas apa namanya gradasinya. Jadi bukan cuma senang aja, ada cinta, ada suka, ada nyaman, ada apa gitu ya. Begitu juga dengan marah. Marah itu nggak cuma marah, tapi marah tuh ada benci, ada dendam, ada kesel, ada bete, ada apa gitu ya. Nah, jadi manusia yang sehat itu adalah manusia yang mampu merasakan ragam emosi itu. Ya, jadi ini sesuatu yang normal secara zat ya. Artinya marahnya sendiri itu sesuatu respon yang alamiah. Nah, 134. Ada yang mau setor hafalan? Ayo. Surat Ali Imran ayat 134. Ada yang sudah hafal? Ada? Ya boleh, silakan. Ayo. Pak Soehardi dan Pak Imam udah setor. Baik. Jadi jadi tadi ya, walazina yunfikuna fi sarai wad darai wal kaziminal gois. Dan orang yang menahan amarahnya, ya. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah orang-orang yang berbuat kebaik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini menurut surat Ali Imran ayat 134. Nah, di sini dikatakan marah itu dengan istilah gois. Nanti kita bahas. Apa bedanya godop dengan gois gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam hadis nih, hadis riwayat eh, Ahmad ya. Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi, seraya berkata, perintahkanlah kepadaku suatu perkara dan janganlah engkau perbanyak sampai aku lakukan. Lalu kemudian Rasulullah berkata, la takdob, faada faada alaihi faada alaihi qala la takdob. Jadi Rasulullah mengulangi lagi, jangan marah, la takdob. Ya. Kemudian di hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah, ia berkata Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya sama sekali. Jadi Rasulullah nggak pernah mukul. Tidak pula kepada seorang perempuan dan tidak pula pada pembantu, kecuali ketika berjihad di jalan Allah. Lalu beliau juga tidak pernah membalas perlakuan buruk terhadap dirinya, kecuali apabila larangan-larangan Allah dilanggar. Maka beliau marah karena Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah itu kalau dibilang marah nggak? Marah. Tapi marahnya Rasulullah itu karena larangan-larangan Allah dilanggar. Ya. Jadi marahnya Rasulullah itu karena Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan hadis riwayat Bukhari, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik bin Ibnu Syi'ab dari Sa'id bin Musayyib dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang pintar berantem, yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya, menahan hawa nafsunya ketika ia marah. Gitu ya. Nah, lantas kalau dalam Al-Quran sendiri kata godop itu ada di beberapa ayat, iwas kalian ya. Kalau tadi kan surat Al-Imran ayat 34 itu katanya goits ya. Nah, kalau kata godop sendiri di dalam Al-Quran itu ada di pertama di surat An-Nisa ayat 93. Ada yang bisa sodakoh tilawah, boleh? Surat An-Nisa ayat 93. Siap-siap, nanti juga ada surat Al-A'raf ayat 150 ya, dan surat Al-Anbiya ayat 87. Silakan. Surat An-Nisa dulu ayat 93.
Iya. Oke, jadi eh khalidan fiha wa ghadiballah. Jadi di sini marahnya siapa nih? Siapa yang marah di ayat ini? Allah ya. Jadi Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya. Oke, di ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat 150, boleh? Silakan. Siapa yang mau sedekah tilawah? Surat 7 150. Di sini yang marah siapa nih? Musa ya. Jadi memang Musa itu salah seorang nabi yang punya temperamen, yang temperamental atau punya apa? Karakter pemarah gitu ya. Makanya kan ada kisah yang Musa kemudian marah terus kemudian dinonjok orang terus meninggal gitu ya. Saking temperamennya gitu. Bahkan jangankan ke orang, ini ke saudaranya sendiri, ke Harun pun ya itu Musa bisa bisa sebegitu marahnya ya. Nah, ini Musa yang marah. Nah, kemudian di surat yang berikutnya Al-Anbiya ayat 87, boleh? Silakan yang mau sedekah. Silakan. Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87. Iya, iya. Di sini siapa yang marah? Pak Karnawi. Yunus ya, Nabi Yunus ya. Ini doanya termasuk doa yang viral. Jadi kalau di media sosial tuh viral nih doanya ya. Jadi apa namanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin ya. Jadi tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Yunus pun
marah gitu ya. eh nah, dari ayat-ayat ini itu menyatakan bahwa sebenarnya marah itu sesuatu yang eh, wajar ya. Bahkan Allah marah, Musa marah, Yunus pun marah. Tapi godopnya Allah atau marahnya Allah itu berbeda dengan marahnya manusia ya. Kalau marahnya Allah itu sebagai bentuk keadilan atau konsekuensi moral gitu ya. Jadi bisa dilihat tadi di surat Al-Isra ayat 93, kenapa Allah marah gitu. Ya karena ya Allah murka itu karena ada mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja gitu. Jadi bentuk keadilannya Allah dengan kemarahannya Allah atau murkanya Allah. Ya, itu godopnya Allah. Sementara kalau manusia, marahnya manusia itu merupakan emosi yang memang harus dikelola dan bisa berpahala atau bisa berdosa, tadi balik lagi tergantung kontrolnya atau pengelolaannya seperti apa. Gitu. Nah, ini beda jelas, lebih jelas bedanya godop dan gois ya. Tadi di dalam surat 3 ayat 134 kan dikatakan digunakan kata gois, bukan godop. Apa bedanya? Jadi kalau godop itu makna dasarnya marah yang tampak dan diekspresikan. Jadi kayak tadi Musa ngelempar Taurat, terus kemudian menarik rambutnya Harun, lehernya si Harun, gitu. Terus dia marah. Nah itu godop karena udah keluar itu marahnya. Ya. Jadi lewat ucapan, sikap dan tindakan. Sementara kalau gois gitu, makna dasarnya adalah amarah yang tersimpan atau yang mendidih di dalam hati. Jadi dia terpendam, tertahan, belum diekspresikan, tapi di dalamnya udah ada rasa kesal, dendam, panas batin gitu ya. Jadi kalau mau dibilang alurnya adalah gois dulu, godop, dan tindakan ya. Tindakan apa tadi? Yang jambak lah, atau yang mukul lah, yang menarik leher dan sebagainya, termasuk ucapan ya, berkata kasar dan sebagainya. Jadi dengan demikian sebenarnya ini keunikannya ya, yang saya lihat dalam Islam, Islam memerintahkan agar kita mengelola kois. Jadi kita diperintahkan kan kalau di surat 3 134 tadi kan ya, dan menahan goisnya. Jadi menahan dorongan marahnya. Jadi dalam Islam yang kita berusaha preventif ya. Jadi yang dikelola tuh yang amarah di dalam hatinya supaya apa? Supaya tidak jadi godop yang berpotensi untuk merugikan. Gitu. Nah, dengan demikian, maka dapat simpulkan bahwa sebenarnya marah itu bukan dihilangkan, ya, tapi marah itu dikendalikan. Karena kalau tadi kata Al-Ghazali, marah itu dengan kita punya rasa marah, justru kita akan berani untuk apa? Melawan ketidakadilan, membela kebenaran gitu ya. Nah, jadi bukan tidak boleh marah, tapi jangan mengikuti dorongan amarah yang melampaui batas. Makanya kalau dalam Islam itu yang diatur tuh emosi ya. Jadi bukan dihilangkan emosinya, tapi diatur emosinya. Gitu. Nah, bagaimana sih terjadinya proses marah itu? Nah, iwas kalian. Jadi, ini supaya kita semua lebih sadar bagaimana marah itu terjadi dalam diri kita gitu ya. Dengan ini mudah-mudahan kita jadi lebih mudah untuk mengelola itu. Jadi ada situasi, contoh ya, situasinya adalah tadi anak dibangunin sholat subuh susah, ya itu situasi. Kemudian sadar atau tidak sadar, iwas kalian, otak kita akan menginterpretasi situasi itu. Anak dibangunin susah, wah otak kita menginterpretasi, wah ini anak saya gak mau dengerin saya nih, wah berarti saya diremehin nih, wah berarti saya tidak dihargai nih, gitu ya. Sadar atau tidak sadar, otak kita menginterpretasikan situasi itu seperti itu. Akhirnya yang muncul adalah marah, ya. Nah, rasa marah inilah yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti dalam respon perilaku, entah itu teriak, kakak sholat, kakak sholat, makin lama makin tinggi tuh oktavnya ya, terus bisa mukul dan sebagainya. Nah ini jadi proses terjadinya tuh seperti ini, dan ini memang proses terjadinya cepat gitu. Tapi apa yang terjadi sebenarnya di otak, iwas kalian? Jadi marah itu sebenarnya yang ngendaliin itu di otak kita ya, ini secara ilmiah seperti itu. Jadi dalam otak kita itu ada bagian yang namanya prefrontal cortex, ini yang warna biru, ada bagian yang namanya ini limbic system ya, atau amigdala. Nah di sini ada, disinilah letak pengendali emosi termasuk amarah kita gitu. Nah ketika tadi ya kan
ada situasi anak kita dibangunin susah. Nah, akhirnya otak kita nih memproses ini, termasuk si amigdala ini, termasuk si sistem limbik ini, dia menginterpretasi bahwa, oh saya diremehin nih, wah saya nggak didengerin emang saya nih. Nah, di sini memicu proses marah. Nah, kalau ini sudah tidak terkendali, maka si limbik sistem ini akan membajak kerja seluruh otak termasuk prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini adalah bagian otak kita, jadi bagian depan ini, makanya agak bahaya ya kalau kita terbentur di depan ini. Kenapa? Karena di bagian depan ini justru pusat pengendali logika. Kemampuan berpikir sehat itu ada di depan sini. Jadi, kalau kita marah, maka sistem limbik ini bisa membajak kerja seluruh otak termasuk bagian prefrontal cortex. Makanya kalau ada orang marah itu seringkali tidak sadar. Ya. Pas udah tenang baru nyadar, aduh kok tadi saya mukul ya, aduh kok saya tadi teriak ya, kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata limbic system itu membajak kerja otak, jadi logikanya nggak jalan gitu. Orang marah itu logikanya nggak jalan. Makanya jangan heran, belum lama ini ada kasus ya, jadi seorang anak yang 12 tahun, perempuan, cantik pula anaknya, dia tidur bareng orang tuanya sama ibunya. Ketika dia bangun, tiba-tiba dia tusuk ibunya sampai 26 tusuk atau 23 atau 26 kali tusukan. Loh kok bisa? Pertanyaannya. Anak 12 tahun tiba-tiba bangun, dia bisa nusuk ibunya sampai meninggal kan. Ya karena itu tadi, betapa betapa dahsyatnya ketika emosi itu menguasai ya. Jadi udah gak logis lagi berpikirnya. Bahkan si anak ini sampai buka baju sebelum nusuk ibunya supaya apa, tidak tercipat darah ibunya. Gitu ya. Nah, atau pernah dengar kasus yang apa? Dosen meludahi kasir ya. Saking marahnya gitu. Itu kan lucu ya. Jadi dia dosen, dia berpendidikan tinggi, tapi ketika dia marah tuh dia bisa ngeludahin orang. Itu tindakan yang tidak terpelajar sebenarnya kan. Ya tapi ketika amarah itu menguasai, ya itu yang terjadi, iwas kalian. Ya. Nah, jadi bahaya juga kan? Pertanyaan berikutnya, apa sih sebenarnya yang membuat seseorang marah? Nah, ini yang pertama biasanya terjadi gap besar antara keinginan dan kenyataan. Kita pengen anak kita bangun pagi sholat subuh tanpa harus dibangunin gitu ya. Tapi kenyataannya ini kok yang dibangunin, mending dibanguninnya cuma sekali selesai. Enggak, berkali-kali kita bangunin susah. Marah kita gitu ya. Yang kedua, tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik apa yang menjadi keinginan. Ini juga jadi seringkali jadi marah. Saya banyak dapat kasus ya, iwas kalian, anak-anak yang dia mengalami hambatan bicara. Jadi bisu atau misalnya dia belum bisa bicara dengan baik, padahal usianya harusnya udah bisa ngomong. Itu yang ada isinya marah mulu. Kenapa? Karena dia frustasi. Dia pengen sesuatu, orang lain nggak ngerti gitu. Nah sama halnya kita ya, ketika ada sesuatu yang kita inginin, terus kita nggak komunikasikan dengan baik, yang ada ujung-ujungnya marah. Gitu ya. Entah dengan pasangan, dengan anak, dengan apa gitu. Padahal pertanyaannya, apakah kita sudah pernah mengkomunikasikannya itu? Bisa nggak sih itu dikomunikasikan dengan baik tanpa harus marah-marah? Kan gitu pertanyaannya ya. Ya, jadi orang yang nggak komunikatif tuh biasanya cepat marah biasanya. Itu. Coba deh ingat di sekeliling kita. Orang yang tidak komunikatif, orang yang nggak bisa ngomong, yang jarang ngomong, itu biasanya cepat marah. Ya. Yang ketiga, kelelahan fisik dan emosional. Nah ini juga kadang seringkali jadi latar kenapa seseorang marah. Ya, mungkin kita pulang kerja, ya kerja di kantor banyak masalah. Kayak tadi Pak Karnawi ngurusin anak-anak sekolah yang nggak mau nurut segala macem gitu ya, capek akhirnya pulang di rumah jadi marah-marah. Ya, marah-marahnya sebenarnya bukan sama orang rumah, tapi karena capek gitu. Ya. Dan dan kita, kenapa kita cenderung lebih mudah marah di rumah dibandingkan di luar? Kenapa kira-kira? Ya nggak? Ya nggak? Kita lebih mudah marah sama orang dalam, tanda kutip orang dalam tuh misalnya pasangan kita, sama anak kita, dibandingkan sama orang di luar. Kenapa? Ayo, ada yang punya analisa nggak kenapa begitu? Ya,
bisa ya karena karena rumah tempat kita nyaman kan untuk mengekspresikan segala sesuatu toh gitu. Jadi sebenarnya ketika kita marah sama orang di rumah itu karena kita merasa nyaman sebenarnya, sadar atau tidak ya. Sehingga kita bebas mengekspresikan apa yang kita rasa. Tapi di sisi lain, itu tadi, kenapa banyak KDRT itu terjadi? Ya karena orang gaharnya di dalam, tapi di luar itu dia lembut, dia baik dan sebagainya. Gitu, ya. Yang keempat adalah luka batin yang belum selesai nih. Oh, ini banyak banget ini kasus-kasus yang kayak gitu ya. Mungkin ketika dia kecil ada apa ya? Ada masalah yang dia simpan dengan orang tuanya, mungkin pernah diperlakukan apa oleh orang tuanya sehingga dia pendam, dia simpan sehingga itu terbawa sampai dia dewasa bahkan ketika dia sudah menikah. Ya. Emang ada yang kayak gitu? Oh, banyak. Ya. Jadi luka batin yang belum selesai itu juga bisa menimbulkan amarah. Ya. Dia marah kepada figur bapaknya karena dia pernah diperlakukan apa sama bapaknya sampai akhirnya ketika bapaknya udah nggak ada pun dia tetap marah sama semua laki-laki misalnya gitu. Ya. Nah, jadi marah itu penyebabnya bisa macam-macam. Tapi di luar semua itu, yang harus kita waspadai adalah ketika marah itu jadi akhlak, iwas kalian. Ya, marah kan tadi kan alamiah ya sebenarnya ya. Ya mungkin ada situasi-situasi yang membuat kita marah itu hal yang alamiah. Tapi kalau marah itu sudah menjadi akhlak, wah itu parah. Kenapa? Karena kalau menurut Al-Ghazali, akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan secara spontan tanpa dipikirkan lagi gitu. Jadi akhlak kita tuh terlihat sebenarnya ketika kita di keluarga loh. Ya, kenapa? Karena kalau di keluarga kita spontan kan. Kita kan nggak banyak perencanaan. Beda nih kalau kalau lagi di dalam majelis ini nih. Oh, saya yakin orang-orang ini nggak bisa kita ngeliat akhlak antum semua di sini nggak bisa, nggak kelihatan akhlaknya. Kenapa? Karena semua jaim, karena semua ngontrol dirinya gitu ya. Sementara kalau menurut Al-Ghazali, akhlak itu adalah sifat yang tertanam dan lahirnya secara spontan. Jadi nggak pakai mikir. Jadi kalau ada orang senggol bacok ya itu akhlaknya gitu ya. Makanya akhlak itu lebih mudah terlihat ketika di rumah. Ketika kita interaksi dengan pasangan kita, ketika interaksi dengan anak kita, itu baru terlihat akhlaknya. Kenapa? Karena di situ spontan kan kita. Nggak pakai mikir kan. Sama istri masa kita mikir, oh saya harus bagaimana nih ya, saya harus bagaimana ya. Nggak, langsung muncul. Nah itulah akhlak sebenarnya kalau menurut Al-Ghazali. Nah yang parah atau ada yang perlu diwaspadai adalah ketika marah itu sudah jadi akhlak. Apalagi kalau akhlaknya udah kemana-mana ya, nggak cuma sama orang rumah, sama orang luar segala macam itu pun menampilkan hal yang sama itu. Berarti seperti itu ya. Nah, apa sih bahayanya ketika amarah itu tidak terkendali? Yang pertama, berpotensi berlaku tidak adil. Ya, sebagaimana dikatakan di surat 5 ayat 8, surat Al-Maidah ayat 8. Ada yang mau sodako ayat? Boleh tilawah. Surat Al-Maidah ayat 8. Silakan. Silakan Mas Umar. Surat Al-Maidah ayat 8.
Ayat ini dijadikan inspirasi untuk menamakan sebuah partai ya. Ya, tapi kita nggak bahas tentang itu. Tapi intinya bahwa ternyata kalau kita marah, ya, maka potensi kita untuk berlaku tidak adil itu besar, ya mas kalian. Dan ternyata amarah itu bisa membuka pada keburukan yang jauh lebih besar. Ini ngeri juga nih hadisnya. Ya. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Dari seorang sahabat Nabi berkata, wahai Rasulullah, berwasiatlah kepadaku. Rasulullah bersabda, jangan marah, letah dok. Lalu orang itu berkata, lalu aku berpikir saat Nabi mengucapkan sabda itu ternyata marah itu menyatukan keseluruhan keburukan. Jadi antum bayangkan dari amarah yang tidak terkendali itu bisa banyak keburukan-keburukan yang timbul. Ya. Yang berikutnya adalah memicu penyakit ya seperti hipertensi, penyakit jantung, stres, stroke dan sebagainya termasuk gangguan lambung. Jadi nih yang sering kali mengalami gangguan lambung ya. Siapa di sini? Atau yang punya jantung. Nah, ya. Coba cek. Jangan-jangan ada amarah yang tidak terkendali. Ya. Terus yang berikutnya adalah mengaburkan akal sehat. Jadi kalau orang dengan amarah yang tidak terkendali itu bisa mengaburkan akal sehat. Makanya seringkali orang itu nyesel ketika selesai marah, ya. Aduh, kok tadi saya nggak bentak ya? Aduh, kok saya tadi mukul ya? Aduh, kok saya begini ya, begini ya gitu. Nah, seperti itu, ya. Kenapa? Karena ketika marah tadi akal sehatnya tidak berfungsi, ya, karena terbajak oleh kerja otak yang mengatur marah tadi. Yang berikutnya adalah merusak hubungan, otomatis ya. Kalau kita punya marah yang tidak terkendali, maka hubungan kita pun akan jadi tidak baik. Mau dengan pasangan, dengan anak. Jadi kalau kita merasa jauh dengan anak, bisa jadi karena ada amarahnya kita yang tidak terkendali gitu, sehingga kemudian anak jadi tidak nyaman ya berdekatan dengan kita gitu. Dan yang berikutnya adalah depresi. Nah, ini penting sekali, apalagi buat amarah-amarah yang tidak terkendali tapi dipendam gitu ya. Jadi memendam amarah yang tidak terkendali tapi dipendam. Jadi merusak ke dalam. Depresi itu kan merusak ke dalam. Akhirnya stres. Ya. Nah, seperti itu. Nah, lantas gimana sih atau apa sih indikatornya amarah yang terkendali? Jadi kan mungkin kita butuh standar ya. Jadi kita boleh marah nggak sih? Boleh dong gitu. Tapi standarnya apa? Marah yang seperti apa? Yang pertama adalah marah yang tujuannya jelas dan bernilai. Jadi marahnya karena Allah. Ya. Kayak tadi Muhammad SAW menurut Aisyah adalah orang yang marahnya itu karena Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan karena sebab-sebab yang nggak berkaitan dengan itu. Anak numpahin numpahin makanan, marah kita. Wah, marahnya udah kayak setanan gitu ya. Anak nyenggol gelas pecah, marah kita. Anak salah mau keluar dari kuliah, wah marah kita, nggak ketulungan marahnya. Anak mau nggak mau sekolah, kita marah juga gitu. Ya, kita harus tanyakan lagi, apakah marah kita itu karena Allah gitu ya, atau karena ego kita ya. Dan marah itu adalah untuk memperbaiki harusnya, bukan untuk melampiaskan. Ya kayak tadi, kita marah sama siapa, kita sebel sama bos kita di kantor atau di kerjaan, tapi di rumah kita ungkapin marah kita ke keluarga kita. Jadi itu namanya ngelampiasin ya, tidak memperbaiki apapun. Yang berikutnya adalah ketika marah, akal itu masih bisa memimpin. Ya, kita masih bisa berpikir logis, kita masih bisa berpikir sehat. Terus yang berikutnya tidak melanggar syariat, ya. Jadi marahnya tidak melanggar syariat, maksudnya gimana? Tidak berkata kasar, tidak memaki, tidak menyakiti fisik gitu ya. Ya, kalau marahnya udah menyakiti fisik atau perkataannya kasar gitu ya, tidak atau memaki, berarti udah melanggar syariat. Terus berikutnya indikator marah yang terkendali adalah adanya jeda sebelum bereaksi. Ya, jadi ketika kita marah, kita menyadari bahwa diri kita marah, tapi ketika kita bereaksi itu kita mampu membuat jeda di antara itu. Karena seringkali, dan ini susah ya, makanya tadi kata Rasulullah saking susahnya, bukanlah orang yang kuat, yang pandai bergulat gitu,
tapi yang mampu menahan hawa nafsunya ketika marah. Nah, itu luar biasa kan? Ya, jadi yang kuat itu bukan yang pandai berantem, bukan yang pandai gulat, bukan, tapi yang mampu menahan responnya atau menunda responnya atau mengelola hawa nafsunya ketika dia marah. Makanya membuat jeda sebelum bereaksi ketika marah itu memang sesuatu hal yang tidak mudah. Nah, tapi itu menjadi indikator amarah yang terkendali. Terus ekspresinya proporsional, nadanya tegas tapi tidak meledak-ledak, ya, sama dapat berhenti dan bisa melakukan evaluasi. Jadi dia bisa berhenti, oke, cukup marahnya sampai sini aja, terus dia evaluasi, oke, tadi pantas nggak ya saya marah gitu, apa yang perlu diperbaiki, apa yang bisa saya lakukan dan sebagainya. Jadi ini adalah indikator amarah yang terkendali. Nah, sebentar lagi kan kita memasuki momen Ramadan ya ikhwas sekalian. Nah, Ramadan ini sebenarnya juga adalah sekolah yang Allah hadirkan untuk kita bisa mengendalikan amarah kita. Ini sebagaimana merujuk pada hadis Nabi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai. Maka jika salah seorang dari kalian puasa pada suatu hari, janganlah berbuat bodoh dan janganlah berkata kotor. Jika ada seorang yang ingin menyakitinya dan mencelanya, sehingga memancing amarah tuh ya, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi ketika ada orang yang mancing gitu ya, amarah kita ketika kita lagi puasa, ya kita katakan, aku lagi puasa, aku lagi puasa gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Allah sudah menyediakan momen Ramadan, puasa Ramadan itu menjadi ajang kita untuk latihan mengendalikan amarah kita. Karena menahan emosi itu adalah melatih kesabaran, ya. Dan puasa itu sebenarnya tadi kita latihan menunda, delay gratification. Kita menunda memenuhi keinginan otak. Kita menunda untuk memenuhi kebutuhan amarah kita. Atau kita menunda atau kita mengendalikan hawa nafsu amarah kita gitu ya. Dengan kita berpuasa, maka otak akan belajar bahwa tidak semua dorongan harus langsung dipenuhi, atau harus dipenuhi itu nggak selalu begitu gitu ya. Jadi saum itu merupakan salah satu ajang latihan juga untuk kita mengendalikan amarah kita ya. Nah, bagaimana sih kita mengelola amarah? Yang pertama yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah cognitive reframing ya. Kayak tadi saya bilang bahwa marah itu prosesnya terjadinya di otak kan ya. Jadi ketika ada situasi, otak kita menginterpretasi, wah saya diremehkan nih, wah saya diabaikan nih. Nah, itu memancing amarah kan gitu ya. Nah, cognitive reframing itu kita mencoba mengubah interpretasinya. Misalnya anak kita dibangunin susah sholat subuh. Kita coba interpretasi, oh mungkin dia kecapean ya, oh mungkin dia tidurnya terlalu malam nih sehingga bangunnya agak susah nih. Tapi bukan berarti kemudian dia mau melanggar perintah Allah gitu loh. Jadi kita coba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada siswa yang tadi susah diatur gitu ya. Nah, mungkin Mas Karawi bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oh, kenapa ya dia susah diatur ya? Apakah jangan-jangan di rumah mungkin sama orang tuanya dia dibiarkan begitu saja, nggak pernah dengan aturan gitu ya, dengan apa gitu ya. Nah, kalau kita coba untuk melihat dari sudut pandang itu, tentunya amarah yang muncul itu akan lebih mereda gitu ya. Itu namanya cognitive reframing. Yang kedua adalah menunda berespon. Nah, ini tadi saya bilang, ini susahnya setengah mati ya. Tapi Rasulullah coba kasih solusi sih. Ada beberapa hadis yang mengatakan dengan diam, dengan wudhu, dengan mengubah posisi. Ini saya ambil salah satunya tentang mengubah posisi ya. Jadi Rasulullah bersabda kepada kami, jika salah seorang dari kalian marah dan ia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Jika rasa marahnya hilang, maka itu yang ia kendaki. Tapi kalau nggak hilang, hendaklah ia berbaring. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya ketika kita marah, untuk mengcutnya, kan marah itu kan tadi kan merepet ya, terus-terusan gitu ya. Maka kita tunda responnya. Dengan cara apa tadi? Entah dengan diam sesaat, entah dengan wudhu, atau dengan mengubah posisi. Karena ketika kita beralih dulu nih dengan kegiatan lain, insya Allah biasanya nanti tadi kerja otaknya agak terputus, sehingga kemudian
kita bisa kembali lagi ke kendali kita. Itu ya. Nah, yang berikutnya adalah hindari membuat keputusan saat marah. Ini juga penting, iwas kalian, karena banyak sekali orang-orang yang ketika dia marah, dia bikin keputusan ya, yang tentunya pastinya nanti setelah setelah dia tidak marah, dia akan menyesali keputusan itu. Karena itu makanya kemudian Rasulullah pun bersabda gitu ya. Seorang hakim itu tidak boleh memberi keputusan antara dua orang dalam keadaan marah. Hisam menyebutkan dalam hadisnya tidak selayaknya seorang hakim memberi keputusan antara dua orang dalam keadaan marah. Kenapa? Karena ketika dia marah tadi, khawatir berlaku tidak adil. Ya. Khawatir pertimbangannya subjektif. Ini saya banyak dapat klien ya, iwas kalian ya. Jadi suami istri yang dia lagi ribut terus dia bilang, udah aku ceraikan kamu, atau udah cerain aja aku gitu ya. Ya karena marah dia ngambil keputusan. Jadi ketika sudah tenang dia menyesal. Aduh, saya nyesal pak, kemarin saya bilang mau ceraiin istri saya, berarti udah jatuh talak satu ya, apa segala macam gitu ya. Makanya hendaknya ketika kita sedang marah jangan membuat keputusan, apalagi antum ikhwan laki-laki ya. Kalau terkait dengan hubungan rumah tangga, ada persoalan apapun ketika marah, jangan sekali-kali dengan mudah mengucap kata pisah gitu. Karena perkataan kita yang akan jadi dasar untuk keputusan. Kalau perempuan bilang, lu cerain aja aku, mau ngomong berapa kali ceraiin aku, ceraikan aku, nggak akan kena talak ya. Tapi kalau kita yang ngomong, itu jatuh talak ya. Tapi jangan nanya ke saya ya, itu kalau lagi marah talaknya sah atau enggak, saya nggak paham lah, itu fikih ya. Nanti Mas Amri aja yang jawab urusan fikih. Yang berikutnya adalah latihan nafas sadar. Nah, ini juga penting juga dilakukan, ya, bisa juga dilakukan. Ya, sebenarnya ini bagian dari tadi menjeda ya, menunda respon tadi. Nah, salah satunya dengan latihan nafas sadar. Jadi kalau orang marah itu biasanya gimana nafasnya? Tidak teratur ya, jadi gitu kan. Karena denyut jantungnya juga makin cepat kan. Jadi nafasnya tuh jadi terengah-engah gitu. Nah, makanya kita lakukan relaksasi. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Lagi di jalan, tiba-tiba ada motor yang mau nyerempet mobil Mas Imam. Wah, Mas Imam tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. 5 kali sampai 10 kali, insya Allah marahnya agak mereda. Gitu ya. Jadi nggak langsung senggol bacok ya. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya hantarkan iwas kalian sebagai pengantar materi di pagi hari ini. Silahkan kalau ada